Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, nice to meet you again in the English Online Learning. Masih dengan saya Bika Puji Rahayu. Oke, tetap semangat belajar ya, dan tetap sehat selalu. Dan kali ini kita akan pelajari materi baru di semester genap, yaitu tentang simple past tense dan juga present perfect tense. Ya, seringkali orang-orang sulit membedakan yang mana sih yang menggunakan simple past tense, kapan sih kita menggunakan simple past tense ataupun present perfect tense, apa beda di antara kedua kalimat tersebut. Nah, kali ini kita akan belajar perbedaannya ya. Pastikan tujuan pembelajaran kita belajar materi ini adalah pertama, the students are able to comprehend the function. Jadi siswa itu diharapkan untuk memahami fungsi penggunaan simple past tense dan juga present perfect tense dalam satu kalimat. Nah, kemudian yang kedua, siswa diharapkan mampu untuk memahami the sentence structure atau pola kalimat yang digunakan pada simple past tense dan juga present perfect tense. And then the third one, the students are able to comprehend the language features. Language features itu adalah ciri kebahasaan yang biasanya muncul pada kalimat simple past tense and present perfect tense. Nah, dari sini Anda akan melihat ciri-cirinya apa kalimat simple past tense itu ataupun present perfect tense. Nah, dari situ kita akan bisa membedakan mana yang menyatakan waktu lampau atau yang bukan. Nah, sekarang ada yang keempat. Tujuan keempat kita adalah endingnya the students are able to use. Nah, kamu diharapkan nanti untuk bisa menggunakan kalimat yang berpola simple past tense dan present perfect tense in English communication. Jadi kamu kan bisa membuat atau menggunakan tenses tersebut dalam komunikasi bahasa Inggris baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita. Untuk lebih jelasnya, kita akan mulai belajar tentang simple past tense and present perfect tense berikut ini. Yuk, let's check it out. Oke guys, pertama kita akan berbicara atau mempelajari dulu tentang the past simple tense atau tadi kita kenal dengan simple past tense. Ya, untuk itu kita akan belajar pertama adalah the use pastinya atau penggunaan simple past tense sendiri. Kapan kita menggunakan kalimat yang berpola simple past tense. Nanti juga kita akan mengenal penggunaan be. Be itu adalah to be ya. Dengan juga kita akan belajar penggunaan verbs karena verbs itu pasti digunakan untuk menyatakan kegiatan ya. Itulah kata kerja. Kata kerja itu implikasinya pada aktivitas atau kegiatan seseorang. Dan juga nanti kita akan mengenal past time words. Jadi kata-kata atau kata keterangan waktu yang biasanya digunakan pada kalimat simple past tense. Dan juga nanti ada let's practice atau beberapa latihan soal sedikit ya. Oke. Simple past tense atau the past simple tense itu digunakan to talk about an event or situation that happened and finished in the past. Ini berarti bahwa kita menggunakan simple past tense itu untuk membicarakan suatu event atau kegiatan, peristiwa, kejadian atau situation atau keadaan yang terjadi dan selesai di waktu lampau ya. Dan yang kedua, kita juga menggunakan simple past tense itu untuk membicarakan tentang suatu action atau perbuatan yang selalu kita lakukan berarti ya yang teratur kita lakukan atau rutin kita lakukan, tapi hanya terjadinya di waktu lampau. Sekarang sudah tidak terjadi lagi. Nah, jadi kita bisa menggambarkan bahwa kejadian past tense itu atau kejadian yang menggunakan simple past tense itu pasti terjadinya dulu ya. Sekarang sudah tidak lagi. Nah, itu adalah penggunaannya atau function dari simple past tense. Nah, simple past tense itu tidak terlepas dari penggunaan be, to be ya. To be itu untuk simple past kita ada dua, yaitu
was sama were. Perhatikan dua contoh berikut. Untuk kalimat positif ini ya. Kalimat pertama, untuk gambar pertama, I was at home last night. Perhatikan cewek di sini. Ya, dia berada di rumah. Menyatakan keadaan atau keberadaan seorang, kita pasti menggunakan to be. Ya, karena tidak ada aktivitas yang kita ingin sampaikan, tapi kita hanya ingin menyampaikan keadaan atau keberadaannya seorang, maka kita menggunakan to be. To be yang dipakai adalah was di sini. I was at home last night. Ini last night adalah tadi malam. Contoh kedua, kita lihat gambar berikutnya. Perhatikan gambar-gambar perhatikan gambar berikut ini. Ada beberapa siswa di sana. Mereka ada di mana? Di kelas. Ya, di kelas berarti mereka ada di sekolah. Nah, kita bisa menyampaikan kepada pembaca bahwa they were at school yesterday. Nah, ini menyatakan keberadaan tersebut. Di mana mereka? Mereka ada di sekolah kemarin. Nah, karena tidak menyatakan kegiatan atau kita tidak ingin menyampaikan aktivitas mereka, tapi hanya menyampaikan keberadaan, kita menggunakan to be. Ya, to be-nya adalah were, they were. Berbeda dengan yang tadi, I was. Itu adalah penggunaan to be. Oke, selanjutnya. Nah, dari to be itu digunakan atau muncul apabila kita ingin menyatakan suatu keadaan atau keberadaan seorang di waktu yang lampau. Be ada dua, was sama were. Perhatikan perbedaan berikut ini. I was, she was, he was, it was, Tina was, the girl was. Jadi kita menggunakan was itu apabila subjeknya adalah orang pertama, orang kedua tunggal, ya bisa kata ganti orang laki-laki atau perempuan, atau mungkin juga namanya langsung disebutkan. Ya, untuk were kita bisa menggunakan were dengan subjek you. You were, they were, we were, Tina and Tono were, the girls were. Jadi were ini untuk digunakan apabila subjeknya lebih dari satu, atau penggunaan kata you. You di sini bisa menunjuk satu orang, kamu, orang ketiga tunggal, atau you, kalian. Nah, itu ya, sudah tahu kan bedanya penggunaan was sama were. Oke, kita lanjut pada penjelasan berikutnya. Nah, bagaimana untuk kalimat negatifnya? Sama. Nah, untuk kalimat negatif penggunaan to be-nya hanya tinggal tambahkan not. Contohnya, ini kamarnya kosong ya. Jadi kita bisa menyampaikan pada the readers, I was not at home yesterday. Saya tidak berada di rumah kemarin. Nah, ini juga sama pada gambar kedua. Kelasnya kosong, tidak ada siswanya. Nah, kita bisa mengatakan the students were not at school 2 days ago. Anak-anak atau para siswa tidak berada di sekolah 2 hari yang lalu. Nah, itu untuk negative sentence yang menggunakan to be, was ataupun were. Oke, next. Bagaimana kalau untuk was itu bisa penulisannya bisa disingkat seperti ini, wasn't, atau were seperti ini. Saya kira kalian sudah paham atau sering kali melihat tulisan seperti ini ya. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan bagaimana dengan question. Apabila kita mau bertanya, kamu ada di mana? Nah, seperti itu. Perhatikan di sini. Kita lihat gambar berikut ini ya. Nah, di sini kita sampaikan, was Tina at the library last week? Di sini artinya adalah apakah Tina ada di perpustakaan minggu lalu? Nah, kata was masih menyatakan keadaan atau keberadaan seorang. Nah, kalau kita ingin bertanya dengan katanya apakah, maka was-nya tinggal ditaruh di depan sendiri. Ya, apakah Tina ada di perpustakaan minggu lalu? Nah, jawabannya bisa yes, she was.
Atau lebih panjang lagi, yes, she was at the library last week. Atau yang kedua, no, she wasn't. Atau kalau mau lebih panjang lagi, yes, she wasn't at the library last week. No ya. No, she wasn't at the library last week. Seharusnya begitu. Oke, sudah mengerti penggunaan to be-nya untuk kalimat positif, negatif, dan pertanyaan? Sekarang kita lanjut untuk penggunaan were. Sama, kalau were tadi kan digunakan untuk subjek they, you, we, atau orang yang lebih dari satu. Nah, kita bisa lihat di sini gambarnya. Ada beberapa orang di sini. Mereka ada di mana? Apakah di taman? Nah, bagaimana pertanyaannya? Were they at the park last weekend? Apa artinya? Apakah mereka ada di taman minggu lalu? Oh yes, they were. Oh ya, mereka ada di taman. Oh no, mereka tidak ada di taman. Seperti itu, ya. Bagaimana dengan ya, ini ada kesimpulannya. Jadi kalau kita menggunakan to be dalam bentuk pertanyaan, nah to be-nya ditaruh di depan sendiri. Was I, was she, was he, atau were you, were Tina and Tono at the library yesterday? Seperti itu contohnya. Oke, selanjutnya, nah, kalimat untuk menyatakan suatu kegiatan atau bila kita ingin menyampaikan suatu aktivitas, maka tetap bisa menggunakan kata kerja atau kita kenal dengan kata verb dalam bahasa Inggrisnya. Sama, kalimat itu ada yang kalimat positif, negatif, ataupun pertanyaan. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana kalimat yang menggunakan simple past tense dalam bentuk positive sentence. Ya, perhatikan gambar berikut ini. Ya. The girls walked to school this morning. Artinya adalah the girls berjalan kaki ke sekolah pagi ini. Ya, ini kan sudah siang atau mungkin malam. Nah, tadi kita ingin menyatakan suatu kegiatan yang tadi pagi kita lakukan atau orang lakukan. Nah, itu kegiatannya apa? Berjalan kaki. Lihat di sini gambarnya berjalan kaki. Maka berjalan kaki itu adalah walk to school. Nah, perhatikan kata kerja yang dipakai di sini. Gambar kedua, the little girl swept the floor yesterday. Ya, anak kecil itu menyapu lantai kemarin. Nah, di sini kan kita fokusnya pada apa yang anak itu lakukan. Nah, aktivitasnya apa? Aktivitas itu pasti mengacu pada kata kerja yang kita pakai nanti. Nah, berarti kalimatnya karena kegiatannya yesterday kemarin, kita menggunakan kata swept dari kata sweep, ya, menyapu. Oke. Jadi kalau simple past tense itu kita menggunakan kata kerjanya kata kerja kedua. Kata kerja di sini contohnya walk, ya. Dari kata walk menjadi walk. Dari kata sweep menjadi swept. Adalah kata kerja kedua. Kemudian, nah, jadi untuk kesimpulannya adalah untuk kalimat positif yang menggunakan simple past tense atau menyatakan satu kejadian lampau, kita bisa menggunakan kata kerja kedua atau verbnya verb 2. Ada walk, ada watch, ada swept, ada went, dan sebagainya. Nah, kalian bisa melihat beberapa kata kerja kedua di daftar regular and irregular verb yang terlampir di Google Classroom. Oke, bagaimana dengan negative sentence atau kalimat negatifnya? Perhatikan gambar berikut ini. The boys didn't walk to school this morning, but they went by bike. Ya, di sini artinya cowok-cowok itu tidak. Nah, negatif itu kan asumsinya adalah tidak. Cowok-cowok itu tidak berjalan kaki ke sekolah pagi ini, tetapi mereka pergi ke sekolah dengan naik sepeda. Nah, mereka tidak berjalan kaki. Tidaknya, ya, kita kembalikan walked
tadi menjadi verb, kemudian sebelumnya ada kata did not yang berarti tidak, ya. Kata did ini adalah dinamakan kata kerja pembantu. Jadi fungsinya adalah membantu penggunaan kata kerja di sini. Nah, kalau dalam pada akhir kalimat ada but they went by bike. Mereka pergi ke sekolah naik sepeda. Pergi ke sekolah, pergi itu kan go. Nah, kita menggunakan kata kerja kedua. Kata kerja kedua go adalah when. Bisa dimengerti? Ya, lihat pula pada picture 2. Dia sedang menonton TV ya. Di sini kalimatnya adalah the man did not sleep this morning. Bapak itu atau pria itu tidak tidur pagi ini karena dia nonton TV. But he watched TV. Ya, jadi menyatakan mana negatif sentence-nya, yang berarti ada kata did not-nya. Ingat, kalau sudah menggunakan kata did itu berarti kata kerja keduanya kembali ke bentuk awal atau bentuk kata kerja satu lagi yang tadi awalnya slept menjadi sleep. Ya. But he watched TV, tetapi dia menonton TV. Dia menonton TV berarti adalah kalimatnya positif. Kita menggunakan kata kerja dua kembali. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi kesimpulannya, apabila kita ingin mengatakan kejadian waktu lampau dalam bentuk negative sentence, nah setelah subjek kita bisa menggunakan kata did not sebelum kata kerja. Ingat, kata kerja yang dipakai setelah did not adalah kata kerja pertama, bukan kata kerja kedua lagi. Ya, did not bisa disingkat menjadi didn't. Ya, gimana? Sudah paham? Nah, sama dengan negative sentence, untuk pertanyaan atau membuat pertanyaan menggunakan kalimat simple past tense, kita masih menggunakan kata kerja bantu did, ya. Did the boys go by bike to school this morning? Artinya adalah apakah. Nah, apakah itu di sini bukan was atau were lagi kayak tadi, tapi adalah karena di sini menggunakan aktivitas go, berarti di sana perlu kata kerja bantu, namanya did. Did the boys, apakah cowok-cowok itu pergi ke sekolah naik sepeda this morning? Jawabannya yes, they did. Ya, mereka apa? Mereka pergi naik sepeda ke sekolah this morning. Atau no, they didn't. Kalau mau lebih panjang, no, the boys didn't go. Nah, perhatikan kalimat positifnya dan kalimat negatifnya. Ini adalah contoh dalam bentuk pertanyaan. Oke, sudah jelas? Nah, perhatikan contoh berikut ini. Ada dua cewek di sini ya. Yang bertopi bertanya, did you come to Rina's party last week? Yes, I did. I came to Rina's party last week. Why didn't you come? I didn't come because I was sick. Nah, perhatikan di sini. Dalam satu dialog ini, mana yang kalimat positif? Ya, nah positifnya adalah di sini. I came to Rina's party last week. Saya datang ke pestanya Rina minggu lalu. Ya, mana? Mana lagi yang merupakan kalimat negatif? Ya, kalimat negatif itu pasti ada kata didn't-nya. Yang mana itu? Yaps, I didn't come because I was sick. Saya tidak datang karena saya sakit. Sakit menyatakan keadaan. Berarti kita menggunakan kata was, bukan kata kerja dua lagi. Untuk pertanyaan diingat, kita menggunakan did. Did you come? Nah, kalau sudah menggunakan kata did, maka kata kerja keduanya kembali ke bentuk awal atau kata kerja satu. Seperti itu. Bagaimana? Kalian sudah paham bukan?
tentang penggunaan kalimat simple past tense. Yaps. Jadi ini adalah kesimpulannya. Jadi untuk kalimat pertanyaan maka didnya ditaruh depan, kemudian baru subjeknya, baru kemudian kata kerjanya. Ingat, kata kerja keduanya sudah dirubah lagi ke kalimat atau kata kerja pertama. Itu hanya untuk kalimat pertanyaan dan juga kalimat negatif. Nah, di sini untuk simple past tense tadi kita menggunakan kata kerja kedua. Ada dua macam kata kerja kedua, yaitu adalah yang regular verb, ada yang irregular verb. Regular verb itu perubahannya hanya kata kerja satu kamu kasih atau kamu beri imbuhan ed atau d di belakangnya. Accept menjadi accepted, add menjadi added, bless menjadi blessed, borrow menjadi borrowed, dan sebagainya. Irregular verb atau kata kerja tak beraturan, maka kata kerja satunya itu sangat berbeda dari kata kerja kedua. Contoh, buy, bought, catch, caught, drink, drank, read, read. Tulisannya sama tapi beda pada pronounce atau cara melafalkannya. Read itu kata kerja satu, kalau kata kerja dua adalah red, ya, seperti kamu bilang merah. Ride, berkendara sepeda, menjadi road. Shut, shut ada tap, ya. Jadi ada yang berubah sama sekali, ada yang berubah cara ngomongnya saja, tulisannya tetap, ada yang tulisan maupun pengucapannya sama, ya, dan sebagainya. Nanti lebih lengkapnya bisa dilihat pada file PDF di Google Classroom, atau kamu bisa cari sendiri di kamus atau mungkin juga di Google. Nah, untuk simple past tense, nah, karena kita membicarakan satu kejadian waktu lampau, berarti adverb of time-nya atau kata keterangan waktunya biasanya di sekitar yesterday, last week, last month, ya, atau ago, 2 days ago, 3 days ago, a week ago, dan sebagainya. Jadi berkat dari sini. Nah, contoh di sini, perhatikan contohnya. Tina was here yesterday. Tina was here yesterday morning. Tina was here yesterday evening. Ya, sama. Jadi ini adalah kata keterangan waktu yang bisa digunakan atau kita temukan pada simple past tense. Ingat, menyatakan keberadaan kita menggunakan to be. Tina was. Ya. Atau seperti ini. Tita went to Bali last night, last month, last summer, last Friday. Ya, jadi kita menggunakan kata last, ya, yang lalu. Nah, di sini karena menyatakan aktivitas atau kegiatannya Tita, maka kita menggunakan kata kerja kedua, when, dari kata go. Masih ingat ya? Nah, sekarang kita lihat lagi contoh berikutnya. Dian didn't work 5 minutes ago. Kalau kita menggunakan kata ago berarti di belakang kata ago itu, ya, artinya adalah ada frase yang sebelumnya mengikutinya. 5 minutes ago, 2 hours ago, a month ago, dan sebagainya. Jadi di sini ingat, karena menyatakan kegiatan tapi kegiatannya tidak dilakukan atau negative sentence, maka kita menggunakan kata did not, ya. Kalau sudah menggunakan kata did not, berarti kata kerjanya bukan kata kerja kedua lagi, tapi kembali ke kata kerja pertama. Dian didn't work a year ago, dan seterusnya. Gimana? Kalian sudah paham bukan? Ya, saya ada beberapa contoh. Yuk kita sedikit berlatih menggunakan kalimat simple past tense. Ya, perhatikan gambar berikut. Kita menggunakan be, ingat betul to be, berarti menyatakan keadaan atau keberadaan seorang. He, kalau he berarti kita menggunakan was atau were. Ya, pasti
pastinya menggunakan was. He was in the pool. Dia berada di kolam renang yesterday afternoon. Jadi ciri kebahasaannya itu pada to be yang dipakai, was atau were, dan juga pada kata keterangan waktunya yesterday. Ya, karena di sini adalah subjeknya he, dia laki-laki, berarti to be-nya adalah was. Kemudian contoh kedua atau soal kedua. Ya, masih penggunaan be. We are in Paris tonight. Ya, ini adalah to be, tapi ini keberadaannya sekarang. Kita sekarang di Paris atau nanti malam di Paris. But we were not in Paris last night. Nah, kalau menyatakan suatu kejadian yang lampau itu adalah last night. Di sini contohnya tadi malam. Berarti to be yang dipakai adalah was atau were. Tetapi subjeknya kita menyatakan we, berarti kita menggunakan were. We were not, disingkat menjadi we weren't in Paris last night. Nah, seperti itu. Dan berikutnya, bagaimana kalau dalam kalimat tanya? Maka to be-nya ditaruh di awal sendiri sebagai kata tanyanya, yang berarti apakah. Was Rizka at home on Friday? Kalian tahu mengapa kita menggunakan was? Ya, karena subjeknya adalah Rizka. Ya, orang kedua tunggal. Ya, Rizka itu kata gantinya adalah she. Ingat, kalau she kita menggunakan was. Was Rizka at home on Friday? No, she was not. Nah, walaupun di sini tidak ada kata last, tidak ada kata ago, ya, berarti di sini menyatakan Jumat yang lalu. Ya, karena apa? Karena ada kata was tadi, dia menanyakan suatu keberadaannya Rizka di Jumat yang lampau, seperti itu. Sehingga kita juga bisa mengatakannya atau menjawabnya, she was not at home on Friday. Dia tidak berada di rumah hari Jumat. Ya, berarti Jumat yang lampau, bukan Jumat ini atau Jumat besok, begitu. Oke. Bagaimana dengan penggunaan verb? Ingat tadi, kalau kita menggunakan verb berarti menggunakan verb 2 untuk menyatakan kegiatan lampau. Contoh di sini, perform. Ya, perform itu adalah menampilkan. Alicia performed. Ya, jadi dia itu tampil di sini, tampil di acara Grammy Award yang ke-61 pada tanggal 10 Februari 2019 di Los Angeles. Ini kan sudah tahun lalu, tahun 2021. Nah, berarti penggunaan performnya kita gunakan verb 2, ya. Perform ini di sini termasuk pada irregular atau regular kira-kira. Ya, termasuk pada regular verb karena hanya dibubuhi ed di belakang kata kerja satu. Nah, begitu kira-kira. Satu lagi ya, anak-anak. Oke, penggunaan verbnya. Ada pertanyaan. Bla bla bla, you bla bla your teeth last night. Nah, kalau pertanyaan kata brush di sini adalah menggosok gigi, menggosok adalah aktivitas, maka pertanyaannya itu bukan diawali dengan kata was atau were, tapi diawali dengan kata did. Ya, did you brush? Artinya sama. Apakah kamu menggosok gigimu tadi malam? Ya, yes I did. Ya, saya brush my teeth last night. Ya, kalau mau jawab singkat ya yes I did saja. Kalau mau dijawab panjang ya silakan dengan menggunakan positive sentence-nya. Saya brushed my teeth last night. Jadi saya menggosok gigi saya tadi malam. Menggosoknya menggunakan kata kerja kedua, regular verb. Bagaimana? Ada pertanyaan? Nah, tolong dipelajari lagi nanti dari awal penjelasan saya tadi sampai ini. Nah, untuk list verb 2, baik itu yang regular atau irregular, kamu bisa cek di Google Class-nya. Sudah saya lampirkan di file PDF tersendiri. Oke, dan sekarang bagaimana dengan present perfect tense-nya? Ya, kita simak selanjutnya. Oke, anak-anak, itu tadi adalah penjelasan kita tentang simple past tense.
Simple past tense tadi digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan atau keadaan ataupun keberadaan kita di waktu yang lampau, ataupun mungkin juga kita mau mengungkapkan suatu rutinitas kita di waktu yang lampau tapi sekarang sudah tidak kita lakukan lagi. Nah, kita bisa menggunakan simple past tense. Oke, untuk selanjutnya atau video selanjutnya kita akan menyimak penjelasan tentang present perfect tense, dan nanti kita akan mengetahui apa sih bedanya kalimat yang berpola simple past tense dan present perfect tense. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.